Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adia Lintang Septanti dengan NIM 24095111018. Dan di sini saya akan membahas mengenai laporan kasus dan manajemen peternakan babi di salah satu peternakan babi di Nusa Dua. Jadi hari ini kita sedang berkunjung ke peternakan babi untuk melakukan wawancara mengenai babi-babi yang ada di sini. Saya melakukan kunjungan kepada peternak babi di Nusa Dua dengan nama peternak yaitu Bapak Ketutuarte atau yang kerap disebut Bapak Sawat dengan lama usaha lebih dari 10 tahun dengan jumlah ternaknya kurang lebih 50 ekor dan sistem pemeliharaannya adalah semi-intensif. Selanjutnya, babi yang dipelihara di sini merupakan jenis babi Landrace atau babi lindris. Bibitnya diambil dari Bangli dan dipelihara mulai umur 1 sampai 1,5 bulan. Dan dalam pemeliharaannya, babi dibesarkan di kandang milik sendiri dan tidak melakukan pembibitan atau breeding. Dan babi dijual ada yang di umur 3,5 bulan dan ada juga yang dijual di umur 6 bulan tergantung permintaan dari pasar. Dan untuk manajemen pakan, babi diberikan makan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore dengan jenis pakan. Ada air beras fermentasi, lalu sisa makanan dari hotel atau restoran, dan juga kerap diberikan vitamin berupa pil. Dan untuk sanitasi kandang dibersihkan 1 kali sehari, disemprot menggunakan air, lalu tempat makan dibersihkan juga secara rutin. Lalu untuk kotoran langsung dibuang, dan untuk drainase terdapat drainase sehingga ketika hujan tidak terjadi banjir. Untuk manajemen kesehatan ternak, vaksin dilakukan saat babi berusia muda dan dipisahkan dari ternak lain apabila ada salah satu babi yang sakit. Lalu juga dilakukan pengobatan secara mandiri dan menggunakan obat pentalin. Lalu apabila penyakitnya semakin parah, maka pemilik memanggil dokter hewan. Untuk gejala yang pernah ditemukan adalah kejang dan babi tidak bisa berdiri. Untuk penjualan, biasanya babi di peternakan ini dijual untuk babi guling, lalu digunakan untuk babi penggemukan lanjutan, lalu untuk permintaan galungan dan pagrosi ataupun di hari besar lainnya. Dan analisis manajemen peternakan di Nusa Dua ini, sistem manajemen peternakan yang diterapkan dapat dikategorikan sebagai penggemukan tradisional semi-intensif. Bibit diperoleh dari luar atau bukan hasil dari breeding sendiri. Dan pakan yang digunakan berasal dari limbah makanan serta bahan-bahan yang sederhana. Lalu untuk sanitasi kandang dilakukan secara rutin setiap hari dan pengobatan umumnya dilakukan secara mandiri namun tetap melibatkan dokter hewan apabila dibutuhkan. Lalu untuk kelebihan, di peternakan ini memiliki kelebihan biaya pakan yang murah, lalu permintaan pasar yang tinggi dan juga perawatan yang cukup sederhana. Dan untuk kekurangannya, di peternakan ini masih beresiko untuk terserang penyakit dan kurangnya manajemen limbah dan harga jual babi yang terkadang kurang stabil. Kesimpulannya, peternakan babi milik Bapak Ketutuarte merupakan usaha pribadi yang telah berjalan lebih dari 10 tahun dengan sistem penggemukan, yaitu membeli bibit dari Bangli dan kemudian dipelihara hingga siap dijual. Lalu untuk pakan yang digunakan berasal dari sisa makanan, berasal dari hotel atau restoran, serta air beras. Sementara sanitasi kandang dilakukan setiap hari. Lalu penjualannya sangat bergantung pada permintaan pasar, terutama pada saat hari raya adat Bali seperti galungan dan pagrosi. Lalu secara umum usaha ini cukup menguntungkan, tapi masih perlu peningkatan pada pengelolaan limbah dan pencegahan penyakit agar hasil peternakan ini lebih optimal. Dan sekian mengenai laporan kasus manajemen peternakan babi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.